Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita ketemu lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara insya Allah akan mengangkat mengenai tema-tema yang mungkin saat ini sedang terjadi ataupun pernah terjadi di sekitar kita ataupun pernah dialami oleh kita. Dan Alhamdulillah di studio kita kali ini sudah hadir guru kita Ustadz Abu Saif Hafizullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Cerah kayaknya ini ya, Masya Allah Ustadz. Ini Ustadz langsung saja karena Ustadz sudah di sini mungkin bisa memberikan kepada kita gambaran yang lebih jelas mengenai kejadian yang mau kita tanyakan. Jadi begini Ustadz, kemarin dan tadi Ana ada baca berita. Tepatnya di sebuah kota di Makassar lah Bu, di luar Medan, ada seorang akhwat atau seorang ibu-ibu yang dia mengalami sebuah kejadian, kemudian tersulut emosinya sehingga ketika kejadian itu dia sampai melakukan pelemparan Al-Quran kepada orang yang dia emosikan gitu Ustaz. Bahkan sampai terucap di lisannya bahwasanya dia bukan agama Islam, padahal setelah ditangkap polisi, kalau dari berita yang kita baca, ternyata beliau ini muslimah gitu Ustaz, Islam. Nah ternyata setelah ditanya, ini disebabkan beliau emosi. Bahkan ada juga berita yang pernah Anda baca, seorang suami karena tersulut emosi, akhirnya memukuli istrinya dengan helm, sampai luka parah. Nah yang mau kita tanyakan Ustaz, sebetulnya seperti apa Islam memandang kemarahan atau emosi gitu Ustaz. Kemudian ada nggak sih tips dan trik supaya kita bisa mengendalikan emosi ini supaya gak berlebihan? Karena kalau menurut Ana kan setiap orang ya bisa marah gitu Ustaz, tapi kan ini tergantung bagaimana cara kita mengendalikannya. Mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat kepada kita semua. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebuah hal yang manusiawi bahwasanya kita punya sifat marah. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini sifat marah memang harus ada. Karena adalah satu sikap kita bisa membela diri. Ya, kita bisa membela diri, melindungi diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Malah seorang ketika tidak punya rasa ingin marah sama sekali, itu berbahaya bagi kelangsungan hidup dirinya sendiri. Nah, tinggal kita bagaimana memanage marah ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, pernah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW meminta wasiat. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Maka singkat sekali jawaban Rasulullah SAW kepada lelaki tersebut, la taghdab, kamu jangan marah. Tentu heran ya laki-laki ini nanya minta wasiat, yang lain pada dikasih ini itu, laksanakan ini, laksanakan itu, buat ini, buat itu, tiba giliran dia cuma singkat, la taghdab, janganlah kamu marah. Maka dia ulangi pertanyaan itu, ya Rasulullah ausini ini. Faraddada miraran, diulang lagi, jawaban Rasulullah SAW tetap la taghdab, janganlah kamu marah. Maka di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah SAW sudah menjadi kebiasaan beliau ketika diminta wasiatnya, ketika diminta nasihatnya, maka beliau akan perhatikan karakter orang yang meminta. Maka wajar kita dapati pertanyaan yang sama, ausini, minta wasiat, tapi jawabannya beda-beda. Maka laki-laki ini memang adalah seorang yang pemarah. Nah di sana ketika Rasulullah SAW katakan la taghdab, dua hal yang bisa kita tangkap dari pesan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kendalikan diri ketika marah. Ya, kendalikan diri ketika marah, jangan sampai
lisannya mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah hindari kondisi-kondisi yang bisa membuat Anda marah. Nah, jadi hindari perkara-perkara, situasi-situasi yang bisa memicu amarah Anda itu keluar. Nah, ini yang bisa kita ambil dari pesan Rasulullah SAW, tentu khususnya bagi yang punya sikap sama seperti penanya kepada Rasulullah SAW tadi. Ya, jadi kalau memang merasa dirinya ini amarahnya mudah tersulut, ya, maka ini segera diperhatikan, ikutilah anjuran Rasulullah SAW untuk meninggalkan rasa marah ini. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, amarah ini adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan kepada seseorang, sehingga yang dirasakan oleh orang yang sedang marah itu bisa dia rasakan sendiri. Panas badannya naik, ya, tekanan darahnya mulai tinggi, ya kan, badannya pun panas, mata memerah, telinga memerah, rahang menggeretak, ya kan, urat-urat nadi pun membesar. Ini semua menunjukkan betul-betul bekerja racun yang dimasukkan oleh syaitan terhadap orang ini. Nah, ini harus dia sadari bahwasanya dia itu sedang dalam kendali syaitan. Kalau ini tidak benar-benar dia fahami, inilah yang akan membuat orang sebagaimana kita saksikan terjerumus, ya, terjerumus. Betapa banyak kita dapati orang-orang yang gara-gara emosi amarahnya tersulut, gitu, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, mencaci maki orang, merendahkan orang, mengucapkan kata-kata kotor, tidak pantas, apalagi kepada orang tua, juga seperti yang tadi ditanyakan, ya, sampai melakukan hal-hal yang setelah itu terjadi malah menjadi sebuah penyesalan besar, ya. Setelah itu terjadi dia malah menjadi sebuah penyesalan besar. Perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pengampun Rabb kalian dan surga yang luasnya itu seperti luasnya langit dan bumi, di mana semua itu Allah Ta'ala siapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat berikutnya menjelaskan siapa sih orang-orang yang bertakwa ini, ya. Orang-orang yang bertakwa ini adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah Ta'ala baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Wal kadhiminal ghaidha, dan kemudian adalah orang yang bisa menahan dirinya dari rasa amarah. Ya, jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu bisa menahan dirinya dari amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan mudah memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini karakter seorang yang bertakwa, atau kita ingin memiliki gelar takwa di sisi Allah Ta'ala, maka PR Anda itu salah satunya adalah berusahalah untuk menahan amarah jika amarah itu muncul, dan jadilah orang yang mudah memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kalau ditanya, ya, siapakah orang yang kuat, ya kan? Apakah orang yang kuat itu ototnya besar, sanggup membanting banyak orang, mengalahkan orang? Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah SAW pernah bertanya, siapakah orang yang kuat, ya, yang jagoan menurut pandangan kalian? Maka para sahabat menjawab, yang kuat itu adalah orang yang bisa menjatuhkan banyak orang, ya, sementara dia sendiri tidak bisa dijatuhkan sama sekali. Jadi fisiknya begitu kekar, ya. Tapi jawaban Rasulullah SAW berbeda. Orang kuat itu bukan orang kuat secara fisik. Orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya saat amarah itu sedang meluap-luap. Maka beliau SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu karena jagoan, karena hebat bela dirinya. Wa innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab,
Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya saat sedang marah. Nah, inilah yang dikatakan Rasulullah SAW orang yang kuat. Walaupun fisiknya kurus, ototnya tidak seberapa besar, tapi kalau dia pandai mengendalikan sifat marahnya saat itu sedang muncul, inilah sebenar-benarnya orang yang kuat di atas muka bumi ini. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan yang menarik adalah ada dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya kalau orang memiliki tersulut amarahnya dan dia sanggup memarahi gitu ya. Ibaratnya seorang bos ingin memarahi bawahannya gitu ya kan. Si anak buah melakukan kesalahan. Ya kan? Dan si bos ini adalah posisinya pantas saja memarahi bawahannya. Tapi tidak ia luapkan, ya. Tidak ia luapkan, tidak ia biarkan amarah itu menguasai dirinya. Ia malah memaafkannya. Apa ganjaran bagi orang yang disebutkan dalam hadis tersebut? Disebutkan dalam hadis ini adalah orang itu akan dipanggil oleh Allah Ta'ala namanya di hadapan orang banyak, dan dia dipersilahkan memilih bidadari manapun yang dia inginkan di surga. Jadi itu hadiah terbesar ya, di antaranya bagi orang-orang yang sanggup menahan amarahnya. Dia boleh pilih bidadari manapun yang ia inginkan. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun kemudian, apakah semua marah ini tercela? Apakah setiap orang yang marah itu salah? Jadi kita betul-betul nggak boleh marah. Jadi balik tadi ya, di awal bahwasanya sebuah naluri manusia itu ada sifat marahnya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menyalurkan amarahnya? Jadi ada di sana marah yang terpuji. Marah yang terpuji bahkan dianjurkan. Seorang mukmin kalau tidak marah dalam kondisi seperti itu, malah dipertanyakan keimanannya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang bagaimana keseharian Rasulullah SAW, maka beliau radhiyallahu anha menyebutkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang tidak pernah, kalau beliau diminta memilih dari satu perkara, ya tentu beliau akan pilih yang paling mudah dari dua perkara tersebut. Mana yang paling mudah itu beliau pilih. Dan beliau itu adalah orang yang tidak pernah marah kepada urusan-urusan yang menyangkut hanya pribadi beliau, tapi beliau akan sangat marah kalau itu berkaitan dengan kehormatan Allah Ta'ala. Kalau agama Allah Ta'ala dilecehkan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala disepelekan, nah disitulah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan menunjukkan kemarahannya. Ya, beliau akan menunjukkan kemarahannya. Dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahkan Rasulullah SAW itu tidak pernah mengayunkan tangannya kepada siapapun, tidak kepada orang, tidak kepada istri atau siapapun. Tangan beliau itu hanya diayunkan dengan keras itu ketika berhadapan di medan perang. Hanya itu saja beliau gunakan tenaga beliau habis-habisan ketika beliau berada di medan perang. Artinya di luar tangannya ini hanya untuk perkara-perkara yang lembut, mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beliaulah pedoman kita, bahwasanya begitulah sikap seorang muslim. Jadi jangan kemudian pada hal-hal yang mubah, kepada urusan dunia kita amarahnya tersulut habis-habisan, ya kan? Tapi ketika agama kita dilecehkan, ketika kehormatan agama kita tidak dimuliakan, Allah Ta'ala di sana disepelekan, kita tinggal diam saja. Nah, ini yang tidak benar. Dan kondisi-kondisi seperti itu kita harus marah. Nah, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana tipsnya nih kalau kita lagi marah? Ya, Rasulullah SAW, inilah salah satu bukti Islam ini agama yang sempurna. Saat kita marah pun ada manajerialnya, ada tata aturannya bagaimana kita meredam kemarahan itu agar tidak terluap sehingga kita malah akan menyesali amarah itu. Yang pertama adalah seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pernah satu ketika terjadi dua orang bertengkar sampai saling mencela satu dengan yang lainnya. Yang satunya sampai wajahnya memerah dan otot-ototnya atau urat-urat nadinya pun mulai nampak membesar. Rasulullah SAW katakan kepada sahabat yang lain, kalaulah salah satunya atau keduanya ini mengucapkan kalimat ini,
pasti kemarahan itu akan langsung mereda. Apa jawaban beliau? Simpel. Mereka hanya harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu saja ajaran Rasulullah SAW. Karena memang kemarahan ini sumbernya dari syaitan. Ketika seorang hamba berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan, maka Allah Ta'ala akan lindungi dia dan lenyaplah syaitan dari dirinya. Nah, ini yang harus dilakukan pertama kali. Ketika amarah itu muncul, segera a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Lalu yang kedua adalah perhatikan lisan kita. Semaksimal mungkin jangan mengucapkan kata-kata apapun dalam kondisi emosi yang memuncak. Jadi biarkan lisan itu diam saja. Ya, biarkan diam saja, berusaha jangan berbicara apapun, karena kalau keluar itulah tadi akan sulit baginya mengontrol kata-kata yang keluar dari lisan dia sedang marah. Yang ketiga, karena ini adalah digambarkan seperti api yang dihembuskan oleh syaitan membakar dirinya, menyulut kemarahannya, maka Rasulullah SAW ajarkan kita untuk segera berwudu. Ambil wudu. Jadi tadi itu ya, sudah mengucapkan ta'awudz, masih ada rasa yang kurang nyaman, sudah diam pun malah makin menggelegak, berangkat cari air untuk digunakan berwudu, untuk lebih meredam itu lagi. Ya, gitu juga belum, maka kata Rasulullah SAW, jika Anda dalam kondisi berdiri, hendaklah Anda duduk. Ya, kalau Anda dalam kondisi duduk masih amarah ini muncul, hendaklah berbaring. Faedahnya apa? Faedahnya adalah karena kalau kita dalam posisi berdiri, lalu emosi atau amarah itu memuncak, nah ini bisa kemana-mana. Pukulan bisa jauh, ya kan, tendangan bisa kemana-mana. Tapi kalau kita dalam kondisi duduk, maka pukulan dan tendangan kita pun nggak akan terlalu jauh. Apalagi dalam kondisi baring. Nah, inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang harus kita lakukan kalau memang amarah itu muncul kepada diri kita dan kita berusaha untuk meninggalkannya. Maka kembali lagi tadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, marah ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang diberikan untuk menjaga diri kita agar tetap baik-baik saja sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan. Maka kendalikan kemarahan kita, salurkan kepada hal-hal yang memang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala, dan berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari sikap-sikap marah. Ya, mudah-mudahan ya sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada laki-laki tersebut, la taghdab walakal jannah, kamu jangan marah, nanti kamu akan masuk surga. Nah, jadi seseorang mungkin saja punya rasa marah yang besar-besar, tapi kalau dia sanggup untuk mengendalikannya, mudah-mudahan itulah salah satu jalannya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Masya Allah, jazakallah ya Ustadz atas faedahnya. Tapi ini buat pemirsa Irsyad TV, khususnya di program Bicara, mungkin faedah singkat tadi bisa kita amalkan, dan itu untuk ikhwan dan akhwat ya Ustadz ya, bukan cuma untuk laki-laki saja tapi juga untuk yang wanita. Dan itu dia faedahnya. Ingat, jaga amarah, jaga lisan, pokoknya diamalkan apa yang telah dinasihatkan oleh Ustadz Abu Saif Hafizallah Ta'ala. Kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.